Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ibu Rohani ya. Oh ya, silakan Bu. Terima kasih pimpinan Komisi 3, kawan-kawan. Saya Haja Rohani, nomor anggota A82 Dapil Maluku. Yang terhormat calon Kapolri beserta jajarannya. Di sini saya memberikan support buat Bapak calon Kapolri terkait dengan status tersangka. Bapak, kita semua prihatin Pak atas status tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Bapak beserta keluarga harus sabar dan tabah karena semakin tinggi pohon, guncangan anginnya juga cukup tinggi. Jabatan Kapolri adalah jabatan prestisi dan politis. Pertanyaan saya Pak, banyak daerah kabupaten kota yang baru mekar, struktur Polri belum tentu terjangkau di semua daerah-daerah pemekaran baru. Ada satu Polres yang membidangi 2 kabupaten, bahkan ada satu Polsek yang membidangi juga beberapa kecamatan. Nah, jika Bapak terpilih sebagai Kapolri, cara penanganannya seperti apa Pak? Itu pertanyaan satu. Yang kedua Pak, Polri juga diharapkan makin baik ke depan melalui reformasi total. Data lapangan menunjukkan bahwa Polri sering melakukan kriminalisasi dalam penanganan kasus korupsi di daerah-daerah yang lebih parah lagi, menjadi lahan pemerasan bagi para pejabat-pejabat di daerah. Umumnya ini yang dilakukan oleh Krimsus Polri. Konon ceritanya mereka bisa memberikan setoran buat komandannya. Nah, gimana langkah Bapak jika Bapak terpilih menjadi Kapolri? Pencegahan serta penanganannya gimana? Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Barangkali boleh saya tambah sedikit saja pimpinan dari PKB. Kalau PKB boleh, kita kasih lah kalau PKB. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja nih pimpinan kepada calon Kapolri Pak Budi Gunawan. Saya mau tanya, ketika kemarin peristiwa yang sangat mengejutkan kita, ketika Bapak ditetapkan tersangka oleh KPK, apakah setelah itu pasca ditetapkan Bapak sebagai tersangka oleh KPK, apakah pasca itu Bapak sudah ada bertemu dengan Presiden Jokowi? Kalau Bapak sudah ada bertemu dengan Presiden Jokowi, kalau tidak terlalu sulit, kira-kira apa hasil pembicaraan Bapak dengan Presiden pada saat pertemuan itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami lanjut ke fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati dan Pak Budi Gunawan, calon Kapolri. Baik Pak, kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan tidak akan menanya dan berkomentar tentang musibah yang Bapak alami. Jadi kami langsung aja kepada pertanyaan yang telah disiapkan. Yang pertama, kami ingin bertanya kepada Bapak calon Kapolri, dalam laporan akhir tahun 2014 dari Komisi Nasional Komnas HAM Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Polri merupakan institusi yang paling banyak dilaporkan melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk penyiksaan. Hal yang sama juga disebutkan dalam laporan tahun 2012 dan 2013. Yang jadi pertanyaan kami, tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Budi Gunawan jika terpilih menjadi Kapolri
berkaitan dengan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan kejadian bentrok antara TNI dan Polri. Memang di halaman 19 dari pemaparan Pak calon Kapolri di sini telah terjawab antara sinergitas TNI dan Polri. Mungkin kami bisa diberikan lagi jawaban yang lebih detail agar bentrok antara TNI dan Polri ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan yang ketiga, Pak, beberapa waktu lalu juga kita dikejutkan ada pamen dari Polda Kalimantan Barat yang terlibat pengedaran narkoba dan ditangkap di Malaysia. Nah, ini merupakan image yang buruk untuk Polri di mata masyarakat. Dan masih banyak lagi polisi yang masih menjadi backing terhadap bisnis atau menjadi backing terhadap tindak pidana. Bahkan ada polisi yang jual beli pasal, terutama dengan orang-orang yang berperkara. Jadi apabila Bapak Budi Gunawan menjadi Kapolri nanti, tindakan apa yang efektif memperbaiki image Polri yang kurang baik di mata masyarakat ini? Mungkin itu pertanyaan kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke kiri dulu ya, habis ini baru ke kanan lagi. Silakan Pak, dari PKS Nasir atau Pak Muzamil nih? Silakan Pak, Pak Muzamil ya, silakan. Baik, makasih pimpinan yang saya hormati, Bapak calon Kapolri yang saya hormati, Pak Budi Gunawan. Saya sangat meyakini apa yang disebut korupsi bukan semata tentang uang dan harta. Tetapi korupsi bisa lebih luas dari itu, termasuk adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ada gium yang sangat terkenal, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu punya potensi untuk disalahgunakan, dan ketika kekuasaan itu mutlak, maka penyalahgunaan pun menjadi mutlak. Oleh karena itulah menjadi penting seluruh pejabat negara berpikir dalam kerangka good governance. Negara menghadirkan berbagai lembaga negara untuk saling menjalankan perannya dan saling menghormati. Presiden dengan kewenangannya kita hormati, pemilu sudah usai. DPR dengan kewenangannya. Dalam konteks calon Kapolri, Kompolnas diadakan untuk membantu Presiden menyusun kebijakan Polri dan juga mengajukan calon Kapolri. Semua sudah berlangsung. Ada lembaga penegak hukum Polri yang kewenangannya begitu besar dan bangsa ini berkepentingan Polri itu sehat. Sebagaimana juga TNI, kita sangat membutuhkan lembaga itu sehat. Ada KPK yang kita ingin memberantas korupsi juga dengan kewenangan yang diatur. Ketika seluruh aparatur penegak negara ini, pejabat negara ini paham betul bahwa kekuasaan di tangannya itu pedang bermata dua. Mata yang kedua itulah dia bisa menumpas dalam artian negatif. Kalau mereka sadar itu, maka akan muncul saling menghormati, saling menjalankan perannya, muncullah good governance. Tidak ada negara yang sempurna, dalam proses perbaikan, maka akan muncullah optimisme publik. Ketika penegak, aparatur negara, lembaga negara saling menghancurkan, muncul pesimisme publik. Dan disitulah asing masuk. Timur Tengah sudah menjadi saksinya, sudah menjadi bukti rakyat kita tidak berkepentingan tentang hancurnya negara ini, tapi asing berkepentingan. Dalam konteks inilah saya ingin membingkai kita, semangat DPR mengadakan fit proper test ini. Surat Presiden masuk, kewajiban DPR menjawab, KPK punya kewenangan silahkan, tidak ada yang menghalangi. Kompolnas telah menjalankan,
perannya. Kita ingin Polri TNI yang kuat untuk menjaga negara kita, mengayomi masyarakat. Kita ingin Kapolri yang terbaik. Dengan semangat saling menghormati, kesadaran akan amanah kekuasaan dan bahayanya kekuasaan, disitulah keniscayaan munculnya negara yang kuat. Bukan dengan keyakinan kekuasaan masing-masing untuk menumpas kewenangan negara yang lain, lembaga-lembaga negara yang lain. Pada saat itulah keniscayaan negara ini menjadi kehancuran dan kita tidak kehendaki bersama. Hanya orang asinglah yang menghendaki itu. Bangsa dan negara ini sekian ratus juta sangat dirugikan dengan kondisi seperti itu. Inilah yang kita harus munculkan, termasuk wakil rakyat di lembaga yang terhormat ini. Oleh karena itu, Bapak Kapolri, calon Kapolri, mohon maaf, ya, dengan kecintaan saya, sangat paham betul saya luasnya cakupan kekuasaan Polri. Kalau dalam bahasa agama itu, Pak, ya, dalam bahasa agama sepertiga urusan manusia itu ada di kerjaan Kapolri. Sepertiga urusan manusia di Indonesia. Dalam bahasa agama itu at'amahu min ju' wa amanu min auf. Yang ketiga adalah ibadah. Ya, dalam surat Quraisy, bangsa ini taat kepada Allah. Kedua, bangsa ini sejahtera perutnya. Ketiga, aman. Itu kebutuhan dasar manusia. Keamanan itu TNI Polri. Dua institusi itu menjaga sepertiga. Oleh karena itu sangatlah kepentingan asing kalau ada cita-cita untuk menghancurkan sebuah lembaga negara. Saya yakin, mudah-mudahan, saya berharap seluruh pejabat negara dimanapun dalam konteks penguatan ke depan bangsa ini sesuai dengan cita-cita reformasi, tidak sebaliknya. Maka reformasi Polri menurut saya pintunya adalah pada seleksi zero corruption. Sampai saat ini bagi saya belum memuaskan. Zero corruption dalam konteks seleksi masuknya Polri, promosi jabatan Polri, apa terobosan calon Kapolri. Saya pernah di Komisi 2, Pak, dengan lembaga kepegawaian negara kita, Badan BKN. Ternyata mereka punya itu metode seleksi sebelum orang berdiri, katanya nilai sudah keluar, sehingga tidak ada permainan di belakang itu. Sederhana teknologinya. Kita mengunjungi beberapa negara mempelajari tentang kepolisian, apa jawaban mereka? Bahwa harga mati itu yang namanya seleksi bersih, zero corruption. Itu harga mati. Ketika itu tidak bisa dilakukan, maka garbage in, garbage out, masuknya sampah, ya keluarnya sampah. Bagaimana keseriusan calon Kapolri kita untuk itu? Tidak yang biasa-biasa, tidak yang lalu-lalu, sesuatu yang baru yang akan datang. Apa yang akan dilakukan? Tanpa itu omong kosong semua perbaikan di lembaga negara kita ini. Pemilu kita sudah kita ketahui, permainan politik, permainan uang luar biasa. Ya, menyedihkan. Kalau lembaga negara seperti Polri pun seperti pemilu yang terjadi, siapa yang banyak duit dia yang diterima, siapa anak jenderal dia diterima, omong kosong seluruh paper apapun yang kita lahirkan. Itu yang pertama, Pak. Kedua, asing akan sangat senang menghancurkan bangsa ini. Paling mudah adalah bukan dari korupsi, bukan dari teroris, dari narkoba. Uang dapat banyak, bangsa tambah hancur. 2015 ASEAN bebas narkoba. Apa? Nggak ada apa-apanya ASEAN bebas narkoba 2015. Saya tidak terlalu melihat dukungan Mabes Polri untuk BNN. Pintu laut, pintu udara kita dibobol oleh narkoba. Dapil saya yang namanya Lampung, itu Bakauheni, pintu narkoba terbesar se-Indonesia, tangkapan narkoba terbesar di Indonesia. Berton-ton, itu artinya jutaan pemuda kita diracuni dengan melalui penyerbangan Bakauheni. Tidak ada support interdiction yang memadai. Tidak ada perhatian anggaran, perencanaan anggaran Mabes Polri untuk pengadaan support interdiction. Saya tantang Bapak, bagaimana
menghadapi ini. Korban remaja, anak muda kita jauh lebih besar. AIDS kita pun datang dari persoalan suntik menyuntik soal narkoba. Ya. Ketiga, radikalisme. Kita setuju untuk diberantas. Tapi kita tidak ingin Kapolri sebagai kepanjangan tangan asing. Bangsa ini punya martabat, bangsa ini punya marwah. Bukan karena teknologi muka, bukan karena uang mereka, kita menjalankan program mereka. Timur Tengah sudah menjadi saksi ketika keuangan asing, teknologi asing menghancurkan anak negeri kita sendiri. Kita sepakat untuk memberantas itu, tapi dengan kemartabatan bangsa ini, tidak untuk diatur asing. Saya pertanyakan kepada Bapak karena isu ini merebak, dan isu ini kita tahu muncul gerakan teroris yang buat dia, yang teriak-teriak dia di internasional, yang menciptakan dia, yang teriak-teriak dia, yang berantas dia, yang jual teknologi militer dia. Jadi bagaimana, saya ingin tanya kepada calon Kapolri, Bapak bisa Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ibu Rohani ya. Oh ya, silakan Bu. Terima kasih pimpinan Komisi 3, kawan-kawan. Saya Haja Rohani, nomor anggota A82 Dapil Maluku. Yang terhormat calon Kapolri beserta jajarannya. Di sini saya memberikan support buat Bapak calon Kapolri terkait dengan status tersangka. Bapak, kita semua prihatin Pak atas status tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Bapak beserta keluarga harus sabar dan tabah, karena semakin tinggi pohon, guncangan anginnya juga cukup tinggi. Jabatan Kapolri adalah jabatan prestisi dan politis. Pertanyaan saya Pak, banyak daerah kabupaten kota yang baru mekar, struktur Polri belum tentu terjangkau di semua daerah-daerah pemekaran baru. Ada satu Polres yang membidangi 2 kabupaten, bahkan ada satu Polsek yang membidangi juga beberapa kecamatan. Nah, jika Bapak terpilih sebagai Kapolri, cara penanganannya seperti apa Pak? Itu pertanyaan satu. Yang kedua Pak, Polri juga diharapkan makin baik ke depan melalui reformasi total. Data lapangan menunjukkan bahwa Polri sering melakukan kriminalisasi dalam penanganan kasus korupsi di daerah-daerah yang lebih parah lagi, menjadi lahan pemerasan bagi para pejabat-pejabat di daerah. Umumnya ini yang dilakukan oleh Krimsus Polri. Konon ceritanya mereka bisa memberikan setoran buat komandannya. Nah, di mana langkah Bapak jika Bapak terpilih menjadi Kapolri, pencegahan serta penanganannya gimana? Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Barangkali boleh saya tambah sedikit saja pimpinan dari PKB. Kalau PKB boleh, kita kasih Boleh. lah kalau PKB. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja nih pimpinan kepada calon Kapolri Pak Budi Gunawan. Saya mau tanya, ketika kemarin peristiwa yang sangat mengejutkan kita, ketika Bapak ditetapkan tersangka oleh KPK, apakah setelah itu pasca ditetapkan Bapak sebagai tersangka oleh KPK,
apakah pasca itu Bapak sudah ada bertemu dengan Presiden Jokowi? Kalau Bapak sudah ada bertemu dengan Presiden Jokowi, kalau tidak terlalu sulit, kira-kira apa hasil pembicaraan Bapak dengan Presiden pada saat pertemuan itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami lanjut ke fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati dan Pak Budi Gunawan, calon Kapolri. Baik Pak, kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan tidak akan menanya dan berkomentar tentang musibah yang Bapak alami. Jadi kami langsung aja kepada pertanyaan yang telah disiapkan. Yang pertama, kami ingin bertanya kepada Bapak calon Kapolri, dalam laporan akhir tahun 2014 dari Komisi Nasional Komnas HAM Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Polri merupakan institusi yang paling banyak dilaporkan melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk penyiksaan. Hal yang sama juga disebutkan dalam laporan tahun 2012 dan 2013. Yang jadi pertanyaan kami, tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Budi Gunawan jika terpilih menjadi Kapolri berkaitan dengan hal tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan kejadian bentrok antara TNI dan Polri. Memang di halaman 19 dari pemaparan Pak calon Kapolri di sini telah terjawab antara sinergitas TNI dan Polri. Mungkin kami bisa diberikan lagi jawaban yang lebih detail agar bentrok antara TNI dan Polri ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan yang ketiga, Pak, beberapa waktu lalu juga kita dikejutkan ada pamen dari Polda Kalimantan Barat yang terlibat pengedaran narkoba dan ditangkap di Malaysia. Nah, ini merupakan image yang buruk untuk Polri di mata masyarakat. Dan masih banyak lagi polisi yang masih menjadi backing terhadap bisnis atau menjadi backing terhadap tindak pidana. Bahkan ada polisi yang jual beli pasal, terutama dengan orang-orang yang berperkara. Jadi apabila Bapak Budi Gunawan menjadi Kapolri nanti, tindakan apa yang efektif memperbaiki image Polri yang kurang baik di mata masyarakat ini? Mungkin itu pertanyaan kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke kiri dulu ya, habis ini baru ke kanan lagi. Silakan Pak dari PKS Nasir atau Pak Muzamil nih. Silakan Pak, Pak Muzamil ya, silakan. Baik, makasih pimpinan yang saya hormati. Bapak calon Kapolri yang saya hormati, Pak Budi Gunawan. Saya sangat meyakini apa yang disebut korupsi bukan semata tentang uang dan harta. Tetapi korupsi bisa lebih luas dari itu, termasuk adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ada gium yang sangat terkenal, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu punya potensi untuk disalahgunakan, dan ketika kekuasaan itu mutlak, maka penyalahgunaan pun menjadi mutlak. Oleh karena itulah menjadi penting seluruh pejabat negara berpikir dalam kerangka good governance. Negara menghadirkan berbagai lembaga negara untuk saling menjalankan perannya dan saling menghormati. Presiden dengan kewenangannya kita hormati, pemilu sudah usai. DPR dengan kewenangannya. Dalam konteks calon Kapolri, Kompolnas diadakan untuk membantu Presiden menyusun kebijakan Polri dan juga mengajukan calon Kapolri. Semua sudah berlangsung. Ada lembaga penegak
hukum Polri yang kewenangannya begitu besar dan bangsa ini berkepentingan Polri itu sehat, sebagaimana juga TNI kita sangat membutuhkan lembaga itu sehat. Ada KPK yang kita ingin memberantas korupsi juga dengan kewenangan yang diatur. Ketika seluruh aparatur penegak negara ini, pejabat negara ini paham betul bahwa kekuasaan di tangannya itu pedang bermata dua. Mata yang kedua itulah dia bisa menumpas dalam artian negatif. Kalau mereka sadar itu, maka akan muncul saling menghormati, saling menjalankan perannya, muncullah good governance. Tidak ada negara yang sempurna, dalam proses perbaikan maka akan muncullah optimisme publik. Ketika penegak, aparatur negara, lembaga negara saling menghancurkan, muncul pesimisme publik. Dan disitulah asing masuk. Timur Tengah sudah menjadi saksinya, sudah menjadi bukti rakyat kita. Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ibu Rohani ya. Oh ya, silakan Bu. Terima kasih pimpinan Komisi 3, kawan-kawan. Saya Haja Rohani, nomor anggota A82 Dapil Maluku. Yang terhormat calon Kapolri beserta jajarannya. Di sini saya memberikan support buat Bapak calon Kapolri terkait dengan status tersangka. Bapak, kita semua prihatin Pak atas status tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Bapak beserta keluarga harus sabar dan tabah karena semakin tinggi pohon, guncangan anginnya juga cukup tinggi. Jabatan Kapolri adalah jabatan prestisi dan politis. Pertanyaan saya Pak, banyak daerah kabupaten kota yang baru mekar, struktur Polri belum tentu terjangkau di semua daerah-daerah pemekaran baru. Ada satu Polres yang membidangi 2 kabupaten, bahkan ada satu Polsek yang membidangi juga beberapa kecamatan. Nah, jika Bapak terpilih sebagai Kapolri, cara penanganannya seperti apa Pak? Itu pertanyaan satu. Yang kedua Pak, Polri juga diharapkan makin baik ke depan melalui reformasi total. Data lapangan menunjukkan bahwa Polri sering melakukan kriminalisasi dalam penanganan kasus korupsi di daerah-daerah yang lebih parah lagi, menjadi lahan pemerasan bagi para pejabat-pejabat di daerah. Umumnya ini yang dilakukan oleh Krimsus Polri. Konon ceritanya mereka bisa memberikan setoran buat komandannya. Nah, gimana langkah Bapak jika Bapak terpilih menjadi Kapolri? Pencegahan serta penanganannya gimana? Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Barangkali boleh saya tambah sedikit saja pimpinan dari PKB. Kalau PKB boleh, kita kasih lah kalau PKB. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja nih pimpinan kepada calon Kapolri Pak Budi Gunawan. Saya mau tanya, ketika kemarin peristiwa yang sangat mengejutkan kita, ketika Bapak ditetapkan tersangka oleh KPK, apakah setelah itu, pasca ditetapkan Bapak sebagai tersangka oleh KPK, apakah pasca itu Bapak sudah ada bertemu dengan Presiden Jokowi? Kalau Bapak sudah ada bertemu dengan Presiden Jokowi, kalau tidak terlalu sulit, kira-kira apa hasil pembicaraan Bapak dengan Presiden pada saat pertemuan itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami lanjut.
ke fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati dan Pak Budi Gunawan, calon Kapolri. Baik Pak, kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan tidak akan menanya dan berkomentar tentang musibah yang Bapak alami. Jadi kami langsung aja kepada pertanyaan yang telah disiapkan. Yang pertama, kami ingin bertanya kepada Bapak calon Kapolri. Dalam laporan akhir tahun 2014 dari Komisi Nasional Komnas HAM Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Polri merupakan institusi yang paling banyak dilaporkan melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk penyiksaan. Hal yang sama juga disebutkan dalam laporan tahun 2012 dan 2013. Yang jadi pertanyaan kami, tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Budi Gunawan jika terpilih menjadi Kapolri berkaitan dengan hal tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan kejadian bentrok antara TNI dan Polri. Memang di halaman 19 dari pemaparan Pak calon Kapolri di sini telah terjawab antara sinergitas TNI dan Polri. Mungkin kami bisa diberikan lagi jawaban yang lebih detail agar bentrok antara TNI dan Polri ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan yang ketiga, Pak, beberapa waktu lalu juga kita dikejutkan ada pamen dari Polda Kalimantan Barat yang terlibat pengedaran narkoba dan ditangkap di Malaysia. Nah, ini merupakan image yang buruk untuk Polri di mata masyarakat. Dan masih banyak lagi polisi yang masih menjadi backing terhadap bisnis atau menjadi backing terhadap tindak pidana. Bahkan ada polisi yang jual beli pasal, terutama dengan orang-orang yang berperkara. Jadi apabila Bapak Budi Gunawan menjadi Kapolri nanti, tindakan apa yang efektif memperbaiki image Polri yang kurang baik di mata masyarakat ini? Mungkin itu pertanyaan kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke kiri dulu ya, habis ini baru ke kanan lagi. Silakan Pak dari PKS Nasir atau Pak Muzamil nih. Silakan Pak, Pak Muzamil ya, silakan. Baik, makasih pimpinan yang saya hormati. Bapak calon Kapolri yang saya hormati, Pak Budi Gunawan. Saya sangat meyakini apa yang disebut korupsi bukan semata tentang uang dan harta. Tetapi korupsi bisa lebih luas dari itu, termasuk adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ada gium yang sangat terkenal, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu punya potensi untuk disalahgunakan, dan ketika kekuasaan itu mutlak, maka penyalahgunaan pun menjadi mutlak. Oleh karena itulah menjadi penting seluruh pejabat negara berpikir dalam kerangka good governance. Negara menghadirkan berbagai lembaga negara untuk saling menjalankan perannya dan saling menghormati. Presiden dengan kewenangannya kita hormati, pemilu sudah usai. DPR dengan kewenangannya. Dalam konteks calon Kapolri, Kompolnas diadakan untuk membantu Presiden menyusun kebijakan Polri dan juga mengajukan calon Kapolri. Semua sudah berlangsung. Ada lembaga penegak hukum Polri yang kewenangannya begitu besar dan bangsa ini berkepentingan Polri itu sehat. Sebagaimana juga TNI, kita sangat membutuhkan lembaga itu sehat. Ada KPK yang kita ingin memberantas korupsi juga dengan kewenangan yang diatur.
ketika seluruh aparatur penegak negara ini, pejabat negara ini paham betul bahwa kekuasaan di tangannya itu pedang bermata dua. Mata yang kedua itulah dia bisa menumpas dalam artian negatif. Kalau mereka sadar itu, maka akan muncul saling menghormati, saling menjalankan perannya, muncullah good governance. Tidak ada negara yang sempurna. Dalam proses perbaikan, maka akan muncullah optimisme publik. Ketika penegak, aparatur negara, lembaga negara saling menghancurkan, muncul pesimisme publik. Dan disitulah asing masuk. Timur Tengah sudah menjadi saksinya, sudah menjadi bukti rakyat kita tidak berkepentingan tentang hancurnya negara ini, tapi asing berkepentingan. Dalam konteks inilah saya ingin membingkai kita, semangat DPR mengadakan fit proper test ini. Surat Presiden masuk, kewajiban DPR menjawab, KPK punya kewenangan silahkan, tidak ada yang menghalangi. Kompolnas telah menjalankan perannya. Kita ingin Polri TNI yang kuat untuk menjaga negara kita, mengayomi masyarakat. Kita ingin Kapolri yang terbaik. Dengan semangat saling menghormati, kesadaran akan amanah kekuasaan dan bahayanya kekuasaan, disitulah keniscayaan munculnya negara yang kuat. Bukan dengan keyakinan kekuasaan masing-masing untuk menumpas kewenangan negara yang lain, lembaga-lembaga negara yang lain. Pada saat itulah keniscayaan negara ini menjadi kehancuran dan kita tidak kehendaki bersama. Hanya orang asinglah yang menghendaki itu. Bangsa dan negara ini sekian ratus juta sangat dirugikan dengan kondisi seperti itu. Inilah yang kita harus munculkan, termasuk wakil rakyat di lembaga yang terhormat ini. Oleh karena itu, Bapak Kapolri, calon Kapolri, mohon maaf, ya, dengan kecintaan saya, sangat paham betul saya luasnya cakupan kekuasaan Polri. Kalau dalam bahasa agama itu, Pak, ya, dalam bahasa agama sepertiga urusan manusia itu ada di kerjaan Kapolri. Sepertiga urusan manusia di Indonesia. Dalam bahasa agama itu at'amahu min ju' wa amanu min auf. Yang ketiga adalah ibadah. Ya, dalam surat Quraisy, bangsa ini taat kepada Allah. Kedua, bangsa ini sejahtera perutnya. Ketiga, aman. Itu kebutuhan dasar manusia. Keamanan itu TNI Polri. Dua institusi itu menjaga sepertiga. Oleh karena itu sangatlah kepentingan asing kalau ada cita-cita untuk menghancurkan sebuah lembaga negara. Saya yakin, mudah-mudahan, saya berharap seluruh pejabat negara dimanapun dalam konteks penguatan ke depan bangsa ini sesuai dengan cita-cita reformasi, tidak sebaliknya. Maka reformasi Polri menurut saya pintunya adalah pada seleksi. Zero corruption sampai saat ini bagi saya belum memuaskan. Zero corruption dalam konteks seleksi masuknya Polri. Promosi jabatan Polri. Apa terobosan calon Kapolri? Saya pernah di Komisi 2, Pak, dengan lembaga kepegawaian negara kita, Badan BKN. Ternyata mereka punya itu metode seleksi sebelum orang berdiri, katanya nilai sudah keluar, sehingga tidak ada permainan di belakang itu. Sederhana teknologinya. Kita mengunjungi beberapa negara mempelajari tentang kepolisian, apa jawaban mereka? Bahwa harga mati itu yang namanya seleksi bersih, zero corruption. Itu harga mati. Ketika itu tidak bisa dilakukan, maka garbage in, garbage out, masuknya sampah, ya keluarnya sampah. Bagaimana keseriusan calon Kapolri kita untuk itu? Tidak yang biasa-biasa, tidak yang lalu-lalu, sesuatu yang baru yang akan datang. Apa yang akan dilakukan? Tanpa itu omong kosong semua perbaikan di lembaga negara kita ini. Pemilu kita sudah kita ketahui, permainan politik, permainan uang luar biasa, ya, menyedihkan. Kalau lembaga negara seperti Polri pun seperti pemilu yang terjadi, siapa yang banyak duit yang diterima,
siapa anak jenderal dia diterima, omong kosong seluruh paper apapun yang kita lahirkan. Itu yang pertama, Pak. Kedua, asing akan sangat senang menghancurkan bangsa ini. Paling mudah adalah bukan dari korupsi, bukan dari teroris, dari narkoba. Uang dapat banyak, bangsa tambah hancur. 2015 ASEAN bebas narkoba. Apa? Nggak ada apa-apanya ASEAN bebas narkoba 2015. Saya tidak terlalu melihat dukungan Mabes Polri untuk BNN. Pintu laut, pintu udara kita dibobol oleh narkoba. Dapil saya yang namanya Lampung, itu Bakauheni, pintu narkoba terbesar se-Indonesia, tangkapan narkoba terbesar di Indonesia, berton-ton. Itu artinya jutaan pemuda kita diracuni dengan melalui penyerbangan Bakauheni. Tidak ada support interdiction yang memadai. Tidak ada perhatian anggaran, perencanaan anggaran Mabes Polri untuk pengadaan support interdiction. Saya tantang Bapak, bagaimana menghadapi ini? Korban remaja, anak muda kita jauh lebih besar. AIDS kita pun datang dari persoalan suntik menyuntik soal narkoba. Ya. Ketiga, radikalisme kita setuju untuk diberantas. Tapi kita tidak ingin Kapolri sebagai kepanjangan tangan asing. Bangsa ini punya martabat, bangsa ini punya marwah. Bukan karena teknologi muka, bukan karena uang mereka, kita menjalankan program mereka. Timur Tengah sudah menjadi saksi ketika keuangan asing, teknologi asing menghancurkan anak negeri kita sendiri. Kita sepakat untuk memberantas itu, tapi dengan kemartabatan bangsa ini, tidak untuk diatur asing. Saya pertanyakan kepada Bapak karena isu ini merebak, dan isu ini kita tahu muncul gerakan teroris yang buat dia, yang teriak-teriak dia di internasional, yang menciptakan dia, yang teriak-teriak dia, yang berantas dia, yang jual teknologi militer dia. Jadi bagaimana, saya ingin tanya kepada calon Kapolri, Bapak bisa Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ibu Rohani ya. Oh ya, silakan Bu. Terima kasih pimpinan Komisi 3, kawan-kawan. Saya Haja Rohani, nomor anggota A82 Dapil Maluku. Yang terhormat calon Kapolri beserta jajarannya. Di sini saya memberikan support buat Bapak calon Kapolri terkait dengan status tersangka. Bapak, kita semua prihatin Pak atas status tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Bapak beserta keluarga harus sabar dan tabah, karena semakin tinggi pohon, guncangan anginnya juga cukup tinggi. Jabatan Kapolri adalah jabatan prestisi dan politis. Pertanyaan saya Pak, banyak daerah kabupaten kota yang baru mekar, struktur Polri belum tentu terjangkau di semua daerah-daerah pemekaran baru.